Halo Sobat Macam-Mania, saya Denny Nadalung. Oke, ketemu lagi dengan saya. Saya akan review ada reel dari Iroli. Nah, ini kebetulan ada yang bawain ke sini, katanya suruh beli Denny bongkar, boleh dibahas tentang reel ini. Oke, yang akan saya bahas, saya tidak akan bacain speknya, saya tidak akan menjelaskan dalam artian gini, yang memang sudah ada di sini gitu. Jadi di sini saya akan mencoba mengedukasi dalam artian begini. Ketika Anda membeli reel, anggaplah si Iroli Integra 800 ini di harga 350 hingga di 450 seperti itu. Jadi di harga tersebut apakah sesuai dia dengan harga yang dicantumkan oleh penjual daripada reel ini atau bahkan dari Iroli itu sendiri, seperti itu. Jadi di angka 350 hingga 450 apakah dia sesuai, seperti itu, dalam artian supaya dia tidak terlalu overpriced, bisa jadi supaya spek daripada harga tersebut dia masuk akal juga, karena terkadang di dalam dunia reel itu kompleks sekali dia. Kompleks dalam artian terkadang spek reelnya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia menjual sebuah brand, menjual sebuah pengalaman sehingga dia harganya menjadi jauh lebih mahal. Tapi terkadang ada juga reelnya tuh bagus, reel bagus, speknya bagus, sudah sesuai standar, sudah sesuai dengan penelitian, sudah sesuai dengan developmentnya. Cuman kalah nama dan kalah pengalaman, terkadang di sana dia harganya jadi lebih murah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk reel ini sendiri, khususnya Iroli ya sama seperti brand-brand pada umumnya, bahkan seperti saya juga seperti itu. Jadi otomatis ini adalah produksi dari Cina, Tiongkok, di mana di Cina tersebut banyak produsen reel yang memang memproduksi reel yang bisa di branding dan dijual di pangsa pasar di regional atau di daerah tertentu, misalnya di Indonesia, misalnya di Malaysia, di negara-negara yang lainnya. Mekanismenya seperti itu. Oke, saya akan bongkar dulu semuanya. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam artian sisi sudut pandang saya secara yang lain, karena di sini saya akan mengutamakan sudut pandang dari sisi industri reel, kemudian mekanismenya, kemudian ini worth it apa enggak gitu, kemudian apakah ini sesuai atau enggak. Dalam artian di sini lebih ke sudut pandang saya seperti itu, dan saya tidak pernah memaksa yang nonton video saya ini untuk menyetujui atau enggak, karena terkadang review itu kan bisa menjadi sebuah pendapat yang disampaikan melalui apa yang dilihat dan dibongkar. Mekanismenya seperti itu. Jadi untuk hasil pastinya ya pakai mancing dulu, pakai mancing, dites dulu, pakai dulu 3 bulan, 5 bulan, nanti bongkar lagi gimana hasilnya. Nah, sebenarnya seperti itu lebih tepat. Maka dari itu kemarin banyak juga yang yang memberikan saya masukan, tolong servis, tolong review Saltiganya dong, tolong review Stella 2025 dong. Saya nge-review sih bisa-bisa aja, saya beli reelnya, saya review, cuman sebenarnya review nggak segampang itu. Ketika kita review hanya bongkar saja tanpa memakai, tanpa ngetes, tanpa adanya interval waktu sebagai titik pengalaman, ya kemungkinan hasil reviewnya nanti bisa berbeda seperti itu. Karena kalau tidak ada tes dan pemakaian, ya saya mengakui juga, tinggal nanti biasanya hasil reviewnya akan beda dengan waktu yang sudah berjalan, dan itu saya alami terutama di reel-reel, anggaplah di kelas bawah, dalam artian di harga murah itu sering banyak perubahan. Ketika sebuah speknya lengkap, bearing banyak, apa seal ini itu, tapi ya balik lagi ke sisi sudut harga budgetnya. Kalau budgetnya cuma 400.000 ya bakal begitu-begitu aja, bahkan di bawah
1 juta sekalipun akan begitu-begitu saja, meskipun di interval tersebut akan ada klasifikasi reel-reel yang sesuai dengan kualitas dari branding developnya. Contoh nih, brand A dia mendevelop salah satu jenis reel, nanti dilakukan pengupgradean lagi sesuai dengan masukan yang dia dapat, sesuai dengan pengalaman. Saya nggak sebut ya, banyak sekarang brand-brand Indonesia kebanyakan begitu. Mereka mengeluarkan ini dulu, setelah itu keluar lagi yang versi terbarunya yang jadi lebih bagus. Cuman nilai intervalnya ya hanya di angka tersebut, dia nggak akan bisa melebihi daripada budget yang sudah ditentukan. Anggaplah reel ini 400.000 seperti itu. 400.000 ini jual di sellernya ya. Nah, kalau dari e-rolly-nya berapa? Apakah dia 300.000? Seperti itu. Nah, kemudian dari e-rolly 300.000, dari pabriknya berapa? Apakah e-rolly itu ngambil keuntungan 50% dari 300.000 atau 25%? Saya rasa nggak mungkin kalau 25%, karena proses pembuatan di luar negeri, pengiriman, kemudian marketing, kemudian apalah segala macam, kemudian teaser lah, video segala macam, itu kan perlu biaya, sehingga setidaknya di atas 50%. Kalau anggap saja 50% dari 300.000 harga dari e-rolly misalnya, 50%-nya kan 150.000 dia. 150.000 itu akan dibagi komponen-komponen yang banyak di dalam ini. Ada spool, ada bearing, ada gear, seperti itu. Anggaplah sekarang ada 5 bearing. 150.000 itu jika pakai 5 bearing, harga bearingnya berapa? Anggaplah harga bearingnya 30.000. 3 kali 5 udah 150.000. Nggak mungkin berarti pakai bearing yang 30.000. Berarti dia akan pakai bearing yang setidaknya 10.000 atau 5.000 harga bearingnya. Nah, sekarang bearing 5.000 dipakai di sini, ngarep sekarang salt water lah, ngarep kuat lah, ngarep anti air, ya nggak akan mungkin. Sampai dimanapun Anda nggak akan mungkin menemukan kualitas yang Anda harapkan seperti itu. Jadi mekanisme ada harga, ada rupa tuh di sana. Breakdownnya seperti itu. Oke? 7 menit ini saya intermezzo, belum bongkar. Gambarannya gini. Semoga paham ya. Ini saya nggak nge-review spek detail apalah. Saya akan gambarkan mekanismenya aja supaya ini Integra 800 ya kan, dijual di seller berapa? 350 sampai 450. Ini kan fluktuatif nih, tergantung permintaan, tergantung. Nah, dari e-rolly-nya berapa? Apakah dia 300? Apakah dia 250? Nah, ketika dari e-rolly ini, anggaplah saya ambil 300 gitu. Dari pabriknya berapa? Apakah e-rolly ngambil 50%? Apakah e-rolly ngambil 25%? Kalau 25% saya rasa kecil kemungkinan, karena ada proses research-nya, ada development-nya, ada marketingnya, ada teaser-nya, ada pengirimannya gitu. Setidaknya dari 300.000 harganya e-rolly ini, logikanya anggaplah setengahnya, berarti 150. Untungnya 150. Oke, kita keluarkan untungnya. Nah, 150.000 ini adalah bahan daripada pembuatan reel ini. 150.000 dia akan dibagi, ada bearing, ada gear, ada body, ada stiker, ada carbon tag gitu. Dia dibagi lagi. Nah, sekarang saya ambil contoh harga bearing aja. Satu bearing berapa? Ini saya ngulang lagi dari perkataan tadi dengan catatan ya, supaya lebih gampang. Nah, sekarang satu bearing harganya berapa? 30.000. Jika dia pakai anggaplah 5 bearing, 3 kali 5 sudah 150.000. Nggak mungkin. Karena di sini tadi aja cost-nya sudah 150.000. Artinya apa? Berarti bearing kan otomatis dia pakai bukan yang 30 ribuan,
pakai yang 5.000 misalnya, pakai yang 10.000 misalnya. 10 kali 5 aja sudah 50.000, sudah 30% daripada cost real ini yang 150.000. Jika harga bearing 10.000 lah. Kalau jika harga bearing 5.000 mau bearing yang seperti apa yang bisa Anda harapkan seperti itu? Oke? Paham ya? Sekarang saya akan bongkar realnya. Jadi kita harus tahu diri dengan harga yang diberikan daripada si reel ini. Saya tidak akan istilahnya menyalahkan Iroli, enggak, karena mekanismenya hampir sebagian besar seperti itu, dan kita kurang paham sebagai penikmat reel. Kalau sudah harga murah ya silahkan disesuaikan, jangan ribut-ribut lagi di sini gitu. Jangan lagi nuntut ini harus gitu. Ketika reel begini pakai sekali dua kali karatan ya wajar-wajar aja seperti itu. Jadi bukan sebuah nilai kekurangan, tetapi nah ini ada tapinya. Ketika reel yang dengan budget setidaknya yang saya sebutkan tadi, perkiraan saya budgetnya 150.000, tapi memberikan banyak fitur, dalam artian ya dia ringan, kemudian clicker nyaring, kemudian putaran halus, kemudian apa lagi, dragnya lumayan stabil, kemudian gulungan talinya balance. Nah ini yang harus kita syukuri dari 150.000 itu tadi. Begitu bos. Oke, jadi saya bongkar dulu ya. Oke, sobat mancing mania, ini sudah saya bongkar semua. Ketika saya analisa dari sisi sudut pandang pendapat saya, yang saya juga seorang yang menangani reel lah sejak lama, menangani reel, bongkar reel, ngetes reel, nyobain reel berbagai macam merek, dalam artian dengan yang apa yang saya bongkar ini, ketika saya amati ya kita harus terima kasih sama Iroli. Kita harus berterima kasih sama Iroli, dalam artian sudah menghadirkan reel Integra ini, dalam artian begini, dengan harga yang saya melihat dari sisi cost-nya ya, bukan harga jual ya. Anggaplah dengan harga jual 400.000, perkiraan cost-nya 200.000, dengan nilai tersebut bisa menghadirkan barang seperti ini ya harus saya apresiasi. Ini masuk dan saya yes seperti itu. Cuman di dalam nilai sebuah cost reel yang begitu, dalam artian cukup rendah menurut pendapat saya, jadi ya tentu saja akan ada banyak kekurangan dan sebagian ada juga kelebihannya seperti itu. Nah kita ambil contoh di misalnya bagian handle seperti itu. Nah di sini kan karena cost yang kecil tadi, dia tidak mungkin akan menambah lagi 2 bearing di sini, dia akan hemat. Kemudian ini karet ya, karet dan plastik. Ketika karet dan plastik dia nempelnya nggak akan permanen, sehingga nih dibikin permanen dan nggak bisa dibuka. Ini kemungkinan dia permanen di sini, dia mengurangi cost seperti itu. Kemudian karena ini judulnya reel ringan atau reel bisa dibilang super light, bodinya nggak lebih besar dari setengah dari telapak tangan saya. Lihat aja nih, telapak tangan saya gede banget. Jadi memang ditujukan untuk kelas super ringan, di mana terjadi banyak pengurangan daripada sisi body shape-nya atau bentuk bodinya. Jadi di mana-mana dikurangin dia. Nah kayak gini, di mana-mana dikurangin. Kalau bahan mungkin ini grafit lah, grafit tinggal tentukan nanti grafitnya kelas mana itu, biar pabriknya aja yang tahu, saya nggak perlu tahu. Tapi dari sisi mekanisme secara keseluruhan saya yes, ini sudah bagus dengan harga segitu. Cuman
terkadang kita jangan juga terlalu berharap, terlalu sangat berharap gitu, nanti mintanya anti air, anti karat, anti patah, ya nggak bisa seperti itu. Karena mekanisme model-model seperti ini sesuai dengan spek yang ada, kemudian sesuai sudut pandang pengalaman saya. Pertama, body grafit ketika dia bertemu dengan bearing, contohnya ini, begini misalnya, kemudian dia digulung, dia akan sangat cepat sekali longgar ini. Ini terjadi di hampir semua reel kelas di bawah 1 juta yang non metal seperti itu. Maka dari itu, dulu saya pernah menyampaikan ke brand Daido, bisa nggak di pinggirannya ini mungkin dikasih apa gitu, diperkuat semacam ring atau apa gitu, supaya tidak terjadi oblak handle dengan cepat gitu. Kalau reel di atas 1,5 juta atau di 2 juta perlu waktu lama untuk oblak dia. Pemakaian mungkin hingga di 6 bulan, 1 tahun itu terasa oblak sedikit. Nah, kalau begini, reel model begini yang di bawah 1 juta, pakai sekali, 2 kali, 3 kali sudah oblak. Ya nggak nyalahin juga, karena nanti akan kembali ke prinsip dengan harga segitu ya jangan harap banyak, seperti itu. Itu pertama. Kemudian kendala lainnya adalah biasanya one way. One way itu akan sangat gampang sekali karatan ya. Oh, masih ketanam di sini. Belum saya buka. Oke, saya buka dulu. Nah, one way. One way untuk reel-reel di bawah 500.000. Saya sebut aja deh, sekelas pabrikan Daiwa Refrost, Daiwa, pokoknya kelas-kelas di bawah 1 juta itu gampang banget karatan. Nah, apalagi apa kabar yang reel begini kayak gitu. One way ini akan sangat gampang karatan. Biasanya dia akan ditanggulangi oleh penutup yang proporsional. Kalau ini saya lihat proporsional ya. Tadi saya lihat tadi ada ini karet melingkar. Jadi karet ini ditekan oleh kayak topi ini, penutup topi. Ketekan begini, ini kan ada jalur melingkar dia, plak, nutup, oke, kedap. Kemudian ini akan nutup dengan sini, plak, nih. Terus saya keluarin bautnya, masih ada bautnya. Biar gampang saya menjelaskan. Nah, tutup ini akan bersinggungan dengan rotor ini. Nah, ada celah nggak? Ini ada celah kan? Nah, ini ada celah dia. Oke, ada celah. Nah, berarti ini tertutup hanya dari samping. Dari atas dia tidak akan tertutup. Ketika rotornya berputar, ya akan ada celah di sini. Penutupnya mungkin akan ada di sini, dan ini nutupnya juga nggak maksimal, ada celah dia seperti itu. Jadi harga reel 400 ribuan dikasih sebegini, sudah bisa cukup bersyukur, cukup excited lah, dalam artian harga 400 ribu dengan sudut pandang basic cost yang begitu murah, dikasih yang begini, sudahlah, oke lah, pakai-pakai aja. Setidaknya dipakai mancing hingga sampai 6 bulan, ataupun dipakai mancing 1 tahun misalnya. Pemakaian daripada reel ini dengan catatan Anda rajin merawatnya, rajin membersihkannya, itu adalah sebuah nilai yang sangat-sangat murah menurut saya gitu loh. Sangat murah, anggaplah 400 ribu pakai mancing 1 tahun lagi. Kepuasan yang begitu sangat murah dari hanya membeli 400 ribu. Cuman kadang-kadang kita harus paham juga, ketika budget realnya hanya sebegitu, jangan terlalu banyak harapan gitu. Jadi kalau misalnya Anda pakai ini udah makainya nggak bener,
dipakai sekali karatan ya memang seperti itu ya gitu. Sedangkan kalau dari sudut mekanisme konfigurasi begini sudah oke. Drag washernya carbon tag, kemudian ditutup lah, gear zinc oke lah, cukup, kemudian bearingnya juga sudah oke lah, terima kasih lah. Oke, semoga menjadi sudut pandang yang berbeda, dan meskipun realnya sama tapi ilmu yang kita dapatkan berbeda dan makin banyak seperti itu. Jadi tanpa bermaksud apa-apa, jadi kalau review ya mekanismenya seperti ini. Sekali lagi caranya seperti ini, kita bongkar, kita jelaskan, bahkan kita baca speknya, nggak masalah. Yang namanya review juga seperti itu. Tapi dari saya sendiri, dari Dedi Nakdalung, maka hari ini saya menyampaikan sesuatu yang berbeda, yaitu sudut pandang untuk sebuah reel yang bisa dibilang dengan harga murah seperti itu. Ketika speknya sudah sesuai ya oke lah gitu, jangan terlalu muluk-muluk permintaannya, sesuaikan dengan pengalaman mancingnya, ngerawatnya, kemudian nyervisnya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sekali lagi saya yes untuk ini. Integra reelnya kecil banget, kecil. Kalau untuk mancing-mancing sangsit segini atau wader yang segini mungkin kayaknya seru ini. Klikernya juga kencang, kemudian konfigurasinya juga sudah lah. Yang sebegini sudah lebih dari cukup. Ini juga sudah pakai dural ya kan, jadi ringan banget ya. Oke, saya Dedi Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.